Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga, kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai 23 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, iya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 12 yang berbunyi, "Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema kangen, kapan pulang? Sahabat-sahabat Kristus, Anto telah tinggal di Amerika hampir 4 tahun. Setelah sekian waktu itu, tibalah dia untuk pulang ke tanah air. Tak ayal ketika akhirnya Tuhan beri kesempatan untuk pulang kampung, maka betapa padatnya hari-harinya. Tiada hari tanpa rapat. Jam demi jam dilalui begitu cepat. Bertemu donatur, relasi, anak buah, jemaat, sahabat, keluarga besar, dan teman-teman lama. Tak salah jika Ibu Anto berkomentar, "Wah, pulang cuma sebentar, tapi nggak bisa dipegang ekornya." Setelah 1 bulan, 2 hari menjelang kembali ke Atlanta, Anto terkesiap membaca email anaknya. "Papa, kapan pulang? Tia kangen." Tiba-tiba hatinya ingin cepat terbang kembali ke tengah keluarga yang ditinggalkan nun jauh di sana. Betapa campur aduknya perasaan di hati. Haru, bangga, kangen, karena rasa cintanya yang besar kepada anak istri. 2 hari yang masih tersisa sebelum pulang jadi terasa begitu lambat, sebab rasa rindu itu seakan-akan tidak tertahankan. Sahabat-sahabat Kristus, seperti itukah kerinduan kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Dia pasti datang kembali menjemput kita dari dunia, di mana Dia menempatkan kita untuk hidup sebagai saksinya. Adakah kita rindu bertemu muka dengan muka dan tidak tahan menantikan saat indah itu? Sebab sekarang kita hanya mengenal Dia secara samar-samar, atau kita sedang terlena dengan kesibukan bekerja, menumpuk kekayaan di dunia, dan membangun kenikmatan sesaat yang pasti
kita tinggalkan kelak. Mari berkarya sementara hidup di dunia, tetapi dengan mata hati tertuju ke surga, di mana Yesus kekasih hati kita berada. Dia juga sangat rindu bertemu dengan kita segera. Sahabat-sahabat Kristus, teruslah memandang surga sebagai rumah kita, sebab tujuan akhir hidup kita bukanlah dunia. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.